Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Trisia Anggraini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi akuntansi dengan NIM 22-2020-065. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Bapak Rizky Danu Rahmat, SEMSI, selaku dosen mata kuliah seminar perpajakan. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu, apa sih pengertian pajak? Apa itu pajak? Apa pengertian pajak itu menurut para ahli? Nah, seperti yang dimana kita tahu bahwa pajak itu ialah iuran wajib masyarakat kepada negara atau pemerintah. Contohnya itu seperti membayar pajak kendaraan seperti motor atau mobil, dan juga membayar pajak restoran atau membayar pajak bumi bangunan. Nah, menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Suparman, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Tujuannya yaitu menutup biaya produksi barang dan jasa guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pajak ini memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu negara karena menjadi pemasukan terbesar negara, di mana pajak ini dikenakan oleh setiap warga negara yang menjadi wajib pajak. Dalam penerapannya terdapat asas pemungutan pajak yang dibuat agar terciptanya keadilan untuk semua wajib pajak yang ada di Indonesia. Asas pemungutan pajak ini dibuat agar menjadi pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan di Indonesia. Secara umum, asas pemungutan pajak ini diterapkan di dunia. Terdapat 3 asas. Yang pertama yaitu asas kebangsaan, yang kedua yaitu asas tempat tinggal, yang ketiga yaitu asas sumber. Di Indonesia itu terdapat 7 asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu asas kebangsaan. Dalam asas ini berdasarkan pengenaan pajak untuk setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk warga negara asing yang tinggal atau menetap di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Baiklah, yang kedua yaitu asas umum. Berdasarkan asas ini, pajak di Indonesia didasarkan pada keadilan umum, yang artinya pengenaan pajak ini dari dan untuk masyarakat Indonesia untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas umum. Yang ketiga yaitu asas sumber. Asas ini merupakan dasar pemungutan pajak yang berpedoman pada tempat perusahaan atau tempat tinggal wajib pajak. Artinya pajak yang dipungut di Indonesia hanya diperuntukkan untuk wajib pajak yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Baiklah, yang keempat yaitu asas yuridis. Asas yuridis atau hukum di Indonesia yang dijadikan landasan pemungutan pajak adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima yaitu asas ekonomis. Dengan asas ekonomis ini, pajak ini tidak boleh menjadi penyebab merosotnya perekonomian rakyat. Dengan adanya pajak, diharapkan pemerintah itu bisa secara maksimal pendapatan biaya melalui pungutan pajak. Baiklah, berikutnya yaitu asas wilayah. Pada asas wilayah ini memiliki kemiripan dengan asas tempat tinggal. Jadi, asas ini didasarkan oleh lokasi tempat tinggal wajib pajak. Jadi, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun selama itu berada di wilayah Indonesia akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir yaitu asas finansial. Dengan asas ini, besaran pungutan pajak yang dikenakan ditentukan berdasarkan keadaan finansial atau besar pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Baiklah, berikutnya yaitu sistem pemungutan pajak. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu self-assessment system,
Yang kedua yaitu Official Assessment System. Yang ketiga yaitu Withholding System. Baiklah, kita akan membahas tentang apa itu Self-Assessment System. Assessment System ini merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi, baiklah, yang pertama yaitu Self-Assessment System. Self-Assessment System ini merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di mana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi, wajib pajak di sini berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Di sini pemerintah itu hanya berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan di pajak pusat seperti pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Sistem ini diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku sampai saat ini. Baiklah, yang kedua yaitu Official Assessment System. Sistem pemungutan satu ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Yang ketiga yaitu Withholding System. Untuk Withholding System ini, besaran pajak yang akan dihitung oleh pihak ketiga yang merupakan bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Jadi, contoh penerapan sistem ini yaitu pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi. Oleh karena itu, karyawan itu tidak perlu lagi mendatangi KPP untuk membayar pajak terutang tersebut. Baiklah, setelah kita membahas tentang pengertian pajak, sistem pemungutan pajak, dan asas pemungutan pajak, berikutnya yaitu pandangan Islam tentang pajak. Mengenai hukum pajak dalam Islam ini ada dua pandangan yang bisa muncul, yakni menyetujui adanya pajak dan ada yang tidak menyetujui pajak karena pajak itu bersifat memaksa. Menurut saya itu pajak itu suatu hal yang diperbolehkan karena menganggap bahwa pajak itu sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Nah, pada akhirnya pun pajak itu akan dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh negara. Baiklah, berikutnya yaitu pandangan Islam tentang pajak di Indonesia. Jika menurut hukum positif yang ada di Indonesia, pajak itu wajib bagi setiap warga negara pribadi maupun badan. Sementara dalam hukum Islam mengatakan bahwa pajak itu diberlakukan ketika kas negara itu kosong dan sebagai solusi dalam keadaan darurat. Dan apabila kas sudah mencukupi, maka pajak itu harus dihapuskan. Nah, sebagai seorang muslim, saya memandang bahwa perlunya untuk adanya pajak karena mengingat Indonesia ini begitu banyak utang dan juga masih banyak para oknum yang enggan membayar pajak. Bahkan ada yang tega untuk mengkorupsi uang pajak tersebut. Untuk itu perlu sekiranya memberikan hukuman seberat-beratnya bagi mereka oknum-oknum yang enggan untuk membayar pajak, bahkan untuk melakukan korupsi uang pajak. Baiklah, demikian penyampaian sedikit materi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.